Program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Hingga Juni 2026, program ini tercatat telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia. Namun di balik capaian ini, pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program. Dapur ini sekarang ada 27.877 total secara keseluruhan, ya, yang operasional. Kemudian penerima manfaat ini sekitar 63 juta. Ya, kalau satu dapur saja ini misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22.000, tidak 27.000. Nah, yang 5.000-nya ini kemana? Merespons temuan ini, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah berjanji melakukan pembenahan menyeluruh melalui evaluasi ribuan SPPG, penguatan pengawasan, penataan penerima manfaat, serta peningkatan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur MBG. Fokus pembenahan juga diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, agar manfaat program benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Tim jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh program Makan Bergizi Gratis, melibatkan lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Kemenko Pangan. Tantangan pemerintah itu kini tak hanya memastikan program berjalan, namun juga menjaga keseimbangan komunikasi ke masyarakat. Bagaimana menjelaskan proses pembenahan ini kepada publik, serta bagaimana memastikan MBG tetap menjadi instrumen peningkatan kualitas SDM Indonesia. Untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami di studio NTV Prime Dialog kali ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari. Selamat sore, Mas Kodari. Selamat sore, Naila. Terima kasih ya sudah hadir Sama-sama. di kesempatan NTV Prime kali ini. Publik juga ingin tahu ya dari hasil rapat koordinasi besar kemarin ini, Mas Kodari, tentang tata kelola pembenahan program dari MBG. Apa sih pesan yang ingin disampaikan pemerintah dari rapat koordinasi kemarin? Ya, pemerintah ingin meningkatkan kualitas dari BGN sebagai institusi sekaligus juga MBG-nya sebagai produk dari BGN. Ya. Dan ini merupakan suatu rapat paling besar semenjak pimpinan baru dilantik oleh Bapak Presiden beberapa hari sebelumnya. Nah, dalam rapat kemarin ada beberapa poin pokok yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas. Yang pertama adalah refocusing untuk penerima MBG sekaligus pendirian SPPG itu di wilayah 3T. Jadi wilayah yang terpencil ya, kemudian terluar, terdepan, intinya yang pelosok-pelosok itu yang selama ini memang mengalami problem dalam hal gizi, problem dalam hal suplai makanan, itu yang akan diprioritaskan. Memang juga pada hari ini dari dapur-dapur yang ada yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dudung, yang sudah operasional hampir 28.000, itu mayoritas adalah di wilayah-wilayah perkotaan yang relatif lebih mudah terjangkau dan lebih mudah dibangun. Nah, memang tantangan di 3T itu adalah problem-problem pembangunan yang tidak mudah ya, transportasi, bahan bangunan, mungkin tenaga kerja juga. Tapi justru pada titik itulah kemudian 3T ini akan jadi prioritas. Yang kedua, dalam konteks penerima. Jadi penerima MBG itu kan ada anak didik di sekolah, kemudian ada juga 3B. 3B itu ibu menyusui, ibu hamil, dan yang ketiga balita. Ini juga ingin ditingkatkan. Kemarin sudah berusaha ditingkatkan penerimanya dari sekitar 2, sekian juta menjadi hampir 10 juta. Ini juga akan dikejar lagi karena memang yang kalau kita bicara stunting, memang yang paling berpengaruh adalah intervensi gizi pada ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui, maksudnya bayi dalam kandungan gitu ya, bayi baru lahir dan balita. Itu adalah fase-fase di mana perkembangan fisik, perkembangan otak bayi memang membutuhkan dukungan gizi yang optimal. Jadi itu refocusing yang kedua. Agak lebih banyak atensi kepada 3B ini lebih meningkat. Kemudian yang ketiga,
lebih fokus kepada soal kualitas, karena secara kuantitas itu jumlahnya sudah banyak. Apalagi tadi Pak Dudung mengatakan sudah melewati dari rencana semula. Memang harus dikatakan bahwa desain pelaksanaan MBG ini oleh pimpinan BGN sebelumnya itu mengalami beberapa kali revisi. Awalnya satu SPPG melayani 3.000, tapi kemudian diubah menjadi sekitar 2.000 sekian begitu. Kalau kita lihat angka 28.000 itu dibagi 63 juta dibagi 28.000 itu sekitar hampir 2.500 lah per satu titik, bukan lagi 3.000. Kemudian ada satu lagi yang juga akan dikaji adalah bagaimana penerima ini nanti lebih tegas, lebih fokus kepada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Jadi kalau sekolah-sekolah yang sudah mampu, yang latar belakang muridnya itu menengah ke atas, kemungkinan akan lebih dialihkan kepada yang memang berasal dari latar belakang sosial yang menengah ke bawah. Oke, jadi dari tata kelola MBG berdasarkan dengan hasil rapat koordinasi kemarin yang Anda sampaikan ini tadi, berarti kesimpulannya program MBG ini ke depannya harus lebih tepat sasaran. Betul, lebih tepat sasaran dan kualitasnya lebih baik, baik dari segi dapurnya. Dapur itu sendiri kan memang ada syarat-syaratnya ya. Betul. Misalnya bagaimana alat masaknya harus memenuhi standar yang baik. Bagaimana tahapan masak, prosesnya, itu juga harus memastikan agar higienis. Lalu kemudian bahan bakunya sendiri, bahan baku pangannya, kualitas gizinya betul-betul memenuhi syarat. Sehingga yang namanya makan bergizi gratis itu memang betul-betul makanan yang bergizi. Jangan gratis aja tapi nggak bergizi kan begitu. Berarti ini berbicara soal SPPG bukan hanya lagi kita mengejar kuantitas, tapi juga kualitas dari SPPG itu sendiri ya. Mas Kodari, apakah pemerintah selama ini juga mengakui bahwa kalau seandainya memang ada tata kelola seperti ini ya, sehingga harus diperlukan rapat koordinasi, bahkan ada Menko Pangan sekalian, berarti memang kepercayaan publik terhadap program MBG ini harus terus dijaga ya ke depannya? Betul. Ya memang kita harus akui juga bahwa kepemimpinan yang baru ini kan lahir dari sebuah situasi di mana Kejaksaan Agung menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum. Kejaksaan Agung membuat dua kategorisasi besar lah pelanggaran hukum yang terjadi. Pertama, adanya markup terhadap pengadaan beberapa barang-barang di BGN, misalnya sepeda motor, kemudian juga ada kalau tidak salah kaos kaki dan ada beberapa item yang lain. Nah, yang kedua adanya jual beli titik. Nah, kita belum tahu persis berapa titik yang diperjualbelikan. Masih diselidiki terus berapa misalnya biayanya, apakah memang betul ada transaksi atau tidak. Tetapi terakhir dari Kejaksaan sudah menambahkan satu